Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Sahabat muslim Murajaah Channel yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan murajaah kita, yaitu kitab Tafsir Jalalain. Masih sama, yaitu surah Al-Baqarah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkannya masuk kepada ayat yang ke-25 ya sahabat-sahabat. Jadi surat Al-Baqarah ayat yang ke-25 dan insya Allah sampai dengan ayat 29. Langsung saja kita mulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin ya mujibas sairin. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Wabashir, dan kabarkanlah kabar gembira oleh kamu. Akhbir, ya, maksudnya ialah kabarkanlah olehmu. Alladzina, kepada orang-orang amanu yang beriman. Saddaqu billahi, yang beriman, arti lainnya ialah membenarkan adanya Allah. Wa amilus salihati, dan mereka yang beramal baik. Minal furudi, berupa amal-amal yang wajib. Wan nawafili, dan juga amal-amal yang sunnah. Anna aibi anna lahum, sesungguhnya bagi mereka jannatun, surga-surga. Surga yang dimaksud ialah hadaiq dzata syajarin, yaitu kebun-kebun ya, ataupun taman-taman ya, karena hadaik ini jamak daripada hadiqah ya, kebun-kebun yang memiliki pohon. Wa masakina, dan tempat-tempat ataupun istana-istana ya. Jadi surga itu ialah kebun-kebun yang memiliki banyak pepohonan dan juga ada rumah-rumahnya seperti itu. Tajri min tahtiha, yang mengalir dari sisi bawahnya. Ay tahta asjariha, yang dimaksud ialah mengalir dari bawah pepohonannya. Wa kusuriha, dan juga istana-istanahnya. Jadi ada yang mengalir dari bawah pohon dan istana-istanahnya. Apa yang mengalir? Apa al-anharu, yaitu sungai-sungai. Ayil miyahu, yang dimaksud ialah air yang mengalir. Fiha, di dalamnya. Wan nahru, adapun an-nahr, ya, ini pengertian daripada an-nahr ya, sungai. Adapun yang dinamakan sungai ialah al-maudhi'u, tempat alladzi yajri fihi al-miyahu, yaitu sebuah tempat yang mengalir air di dalamnya. Jadi sungai ini ialah merupakan tempat yang dialiri oleh air. Selanjutnya, li'annal ma'a, karena sesungguhnya air ialah yanharuhu, menggerusnya. Maksudnya menggerus maudhi' tadi, menggerus tempat tadi ya, menggerus tanah seperti itu. Ayyahfiruhu, yang dimaksud ialah mengeduk ya. Air ini mengeduknya, mengeduk tanah. Jadi asal muasal dinamakan sungai itu sahabat-sahabat, air yang mencari jalan aliran air sehingga menggerus ya tanah, kemudian membentuk sebuah lubang untuk jalannya air tersebut, kemudian disebut dengan an-nahar ya, yang dinamakan dengan sungai. Jadi sungai itu tempat ya. Wa isnadul jari, adapun penyandaran lafad al-jari ini ialah ilaihi, kepada nahar, majazun, merupakan majaz. Jadi yang dimaksud dengan tajri min tahtiha al-anhar ya, itu merupakan majaz. Majaz itu apa sih? Metafora ya. Metafora ya. Dan majaz di sini ialah majaz mursal, yaitu min itlaqil mahalli wa iradatil halli, yang dikatakan itu tempatnya, namun yang dimaksud ialah keadaannya, seperti itu ya. Sama
sungai-sungai mengalir ya. Dalam redaksi ayat ini sungai-sungai mengalir, coba. Sedangkan sungai itu kan pengertiannya tempat. Masa tempat mengalir? Nah, yang benar adalah kalau secara tahqiqnya ya, yaitu air-air yang ada di sungai itu mengalir. Seperti itu. Namun di sini majas, ini lagi-lagi keindahan Al-Qur'an di sini. Ya, balaghonya di sini keindahannya. Ya, jadi di sini merupakan majaz, ya, majaz mursal. Yang disebutkan adalah tempatnya, namun yang dimaksudkan ialah keadaannya, yaitu airnya. Seperti itu sahabat-sahabat. Selanjutnya, kullama ruziqu, setiap kali mereka diberi rizki minha dari surga, ut'imu, yakni maknanya adalah diberi makanan min tilkal jannati, dari surga-surga itu, min samaratin, berupa buah-buahan, rizqan, karena menjadi rizki, qalu hadzal ladzi ay mislu ma ruziqna min qablu ay qablahu. Ya. Setiap kali mereka diberi rizki berupa buah-buahan yang menjadi rizki bagi mereka, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu, kok ini sama bentuknya ya seperti yang pernah diberikan rizki sebelum masuk surga. Artinya di dunia kok bentuknya sama seperti itu. Mereka seolah-olah kaget ya, orang-orang yang masuk surga ini kaget. Selanjutnya, litasyabuhi simarihi, karena penyerupaan buah-buahannya ialah biqarinatin, merupakan indikasi, wa utubihi, mereka diberi rizki, mereka diberikan bihi, dengan rizki, aijiu, mereka didatangkan birrizki, rizki. Jadi mereka didatangkan, bukan mendatangi rizki ya. Kalau kita mendatangi rizki ya, tapi kalau ahli surga nanti didatangi oleh rizki itu. Buah-buahan datang sendiri, makanan datang sendiri ya, bahkan kita belum meminta pun sudah ada. Itu kenikmatan surga, masya Allah. Selanjutnya, mutasyabihan ya, serupa, yusabbihu ba'duhu ba'don launan ya. Sebagian rizki dengan sebagian yang lainnya itu saling serupa dari segi warnanya. Wa yakhtalifu ta'man, akan tetapi rasanya berbeda. Nah, ini sahabat-sahabat. Ya, jadi rizki di surga itu ya, atau buah-buahan lah, taruhlah buah-buahan di surga itu sama seperti buah-buahan di dunia dari segi warnanya. Akan tetapi secara rasanya, kualitas rasanya berbeda. Kalau rizki di dunia kan semuanya terbatas kenikmatan itu. Ya, ketika kita gigit, kita makan, itu nikmat. Yang kedua, gigitan kedua itu mulai berkurang kenikmatan sampai tidak ada kenikmatan lagi. Sedangkan rasa ya, makanan atau rizki di surga nanti, sekali kita gigit enak ya, gigitan kedua makin nikmat, gigitan ketiga makin nikmat lagi. Jadi tidak ada batasan kenikmatan itu ya, selalu sempurna di surga itu. Tidak ada yang namanya kenikmatan yang terbatas seperti di dunia ini. Selanjutnya, walahum fiha azwajun, dan bagi mereka orang-orang yang beriman di dalam surga ialah azwajun, mendapatkan yang namanya pasangan-pasangan, minal huri, berupa bidadari-bidadari, wa ghairiha, dan selainnya. Nah, di sini ghairiha ya, domirnya ha muannas. Al-hur ini sahabat-sahabat bukan mufrad tapi jamak daripada ahwar ya. Mufradnya ahwar, jamaknya al-hur. Seperti itu. Mereka diberi pasangan-pasangan di surga itu berupa bidadari-bidadari dan juga selainnya, mutahharatun, bidadari yang disucikan. Ya, pasangan yang disucikan, minal haidi, dari haid, wa kulli qadharin, dan dari setiap kotoran. Ya, kalau kita punya pasangan saat ini mungkin tidak sempurna. Kenapa? Karena masih memiliki kotoran. Ya, keringatnya bau, pipisnya bau, dan macam-macam, banyak kekurangannya. Tapi kalau pasangan nanti di surga itu mutahharatun minal haidi wa kulli qadharin, ya, disucikan dari haid dan juga dari setiap kotoran. Masya Allah, kenikmatan luar biasa. Wahum, dan adapun mereka ahlul jannah ya, orang yang beriman beramal soleh tersebut, fiha, di dalam surga, khaliduna, mereka kekal selamanya.
Ai makithuna, mereka menetap di sana abadan selamanya. La yafnuna, tidak akan sirna, mereka tidak akan sirna. Wala yakhrujuna, dan mereka tidak akan keluar. Jadi kalau sudah masuk surga ya sudah, tidak akan sirna, tidak akan keluar mereka. Seperti kekal selamanya di sana. Tidak ada kesedihan, semuanya kebahagiaan. Selanjutnya wa nazala, dan turun raddan, karena membantah liqaulil yahudi, terhadap argumentasi kaum Yahudi. Lamma daraballahu al-mathala bidzubabi, ketika Allah membuat perumpamaan berupa lalat, fi qaulihi, dalam firman-Nya, yaitu wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, ya artinya gitu. Nah, ini ayat ini potongan ayat daripada surat Al-Hajj ayat 73. Ya, Allah membuat perumpamaan berupa az-zubab. Az-zubab itu lalat. Ya. Wal ankabuti, dan juga laba-laba fi qaulihi, dalam firman Allah, kamasalil ankabuti, yaitu kamasalil ankabuti. Ini surat Al-Ankabut ayat 29. Apa argumentasi daripada Yahudi tersebut? Ialah ma'aradallahu bizikri hadhil asya'i al-khasisati. Apa sih yang diharapkan Allah dengan menyebutkan hal-hal yang remeh-temeh ini? Lalat, ya, laba-laba. Apa sih? Ya, Allah itu yang diharapkan Allah itu apa? Nah, ini argumentasi daripada kaum Yahudi yang mengkritiki ayat suci Al-Quran. Kalau sebelumnya kan di ayat-ayat sebelumnya mereka menuduh Nabi Muhammad itu berbohong, ya, dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu firman Allah, menuduh bahwa Al-Quran itu ucapan Nabi Muhammad sendiri. Kemudian ditantang oleh Allah kan supaya membuat ayat atau surah atau semisalnya. Kemudian mereka tidak bisa, baru mereka melanjutkan mengkritiki, mengkomentari, ya, lafaz per lafaznya. Ya, ini ketika Allah membuat perumpamaan berupa lalat, berupa laba-laba, mereka berkomentar, apa sih yang diharapkan oleh Allah dengan membuat perumpamaan hal-hal yang remeh-temeh ini? Ya, seperti itu sahabat-sahabat, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, ayatnya mana yang membantah, untuk membantah argumentasi Yahudi itu, yaitu innallah, sesungguhnya Allah la yastahyi, tidak malu, tidak enggan. Nanti yastahi ini ada penafsirannya sahabat-sahabat. Masa Allah malu, ya kan? Tidak mungkin. Ada penafsirannya. Yang dimaksud yastahi ini apa? Sesungguhnya Allah tidak malu, ya, tidak enggan, ya, ayyadriba, untuk hendak menjadikan, ayyaj'ala, yadriba bukan memukul maknanya, tapi ayyaj'ala, menjadikan masalan perumpamaan, maf'ulun awalun, masalah ini menjadi maf'ul yang pertama secara ilmu nahwunya, tinjauan ilmu nahwunya. Sedangkan lafadz ma ini merupakan nakiratun mausufatun, isim nakirah yang disifati bima ba'daha, dengan lafadz setelahnya, yaitu ba'udah. Maf'ulun tsani yang menjadi maf'ul yang kedua. Ayyi mislin kana, yang dimaksud ialah perumpamaan apapun, seperti itu. Au zaidatun, ataupun ma ini merupakan ma zaidah, ma tambahan, ditakkidil khissati, karena untuk mengkuatkan, mengkokohkan keremeh-temehan itu, ya, perumpamaan itu. Fima, di dalam lafadz ba'daha, setelahnya, yaitu al-maf'ulu menjadi maf'ul ats-tsaniyu, jadi ba'udah ini menjadi maf'ul yang kedua jika maknya ini zaidah. Ba'udatan, berupa seekor nyamuk. Mufradul ba'udi, ba'udah ini ialah mufrad daripada al-ba'ud. Al-ba'ud wa huwa sigharul baqi. Ba'ud artinya adalah makhluk yang paling kecil atau kutu, ya. Fama fauqaha, ataupun perumpamaan yang lebih atas dari ba'udah tersebut, dari nyamuk tersebut. Ai akbaru minha, yang dimaksud yang lebih besar daripada nyamuk. Ai la yatsruku, nah ini tafsir daripada yastahyi itu, ya. Ai la yatsruku bayanahu lima fihi minal hikami. Allah tidak meninggalkan menjelaskan terhadap perumpamaan, ya, di dalamnya, karena ada hikmah atau ada hukum, seperti itu. Maknanya bukan Allah malu sahabat-sahabat, tapi Allah tidak meninggalkan untuk menjelaskan perumpamaan
yang mana perumpamaan tersebut memiliki hikmah di dalamnya. Seperti itu. Fa ammal ladzina, maka adapun orang-orang amanu yang beriman, faya'lamuna, mereka mengerti, mereka mengetahui, annahu, bahwasanya perumpamaan tersebut ayil masalah al-haqqu, ialah kebenaran, as-sabitu, yang tetap, al-waqi'u, yang jatuh, mauqi'ahu, terhadap tempat jatuhnya, ataupun perumpamaan tersebut ialah merupakan sesuatu yang benar, yang tetap, yang sesuai dengan tempatnya, seperti itu. Min rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi orang-orang beriman itu tidak rewel, sahabat-sahabat. Ketika itu perintah dari Allah, maka ia ikuti, ia percayai, ia benarkan, seperti itu. Akan tetapi orang-orang kafir, wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, fayaquluna, maka mereka berkata, madza aradallahu bihadza masalah. Apa sih yang Allah harapkan dengan perumpamaan ini? Masalah di sini ialah tamyizun, menjadi tamyiz, ai bihadzal masali, yang dimaksud ialah dengan perumpamaan ini. Wa ma, adapun ma, lafadz ma di sini ialah istifhamu ingkarin, sebuah pertanyaan yang bertujuan untuk mengingkari, seperti itu. Mubtadaun, dan juga menjadi mubtada. Wa dza, adapun dza di sini lebih makna alladzi, maknanya alladzi bisilatihi, dengan silahnya khobaruhu, ya, menjadi khobarnya alladzi. Ayyi faidatin fihi, ya, maknanya adalah apa sih faedah yang ada di dalam perumpamaan tersebut. Itu yang ditanyakan orang kafir tersebut, ya. Apa sih faedahnya dengan perumpamaan tersebut? Seperti itu. Qala ta'ala, Allah berfirman, fi jawabihim, ya, di dalam menjawab argumentasi kaum Yahudi. Yudillu bihi, yudillu, Allah sesatkan, bihi, dengan perumpamaan tersebut, ay bihadzal masali, dengan perumpamaan ini, katsiran, orang-orang banyak, anil haqqi, dari kebenaran, likufrihim, karena kekafiran mereka, bihi, dengan perumpamaan ini. Jadi Allah sesatkan, banyak orang yang Allah sesatkan dengan perumpamaan ini. Wa yahdi bihi katsiran, dan Allah beri petunjuk, bihi, dengan perumpamaan ini, katsiran, orang-orang banyak, minal mu'minina, dari golongan orang-orang mukmin, litasdiqihim, karena pembenaran mereka, bihi, terhadap perumpamaan tersebut. Wa ma yudillu, dan sekali-kali Allah tidak menyesatkan, bihi, dengan perumpamaan ini, illal fasiqina, kecuali terhadap orang-orang yang fasik. Al kharijina, orang fasik ialah al kharijina, orang yang keluar, an ta'atihi, dari taat kepada Allah. Jadi fasik ini ialah banyak, sahabat-sahabat, ya. Kalau nggak taat berarti dia fasik. Berbuat maksiat apapun berarti dia fasik, seperti itu. Karena nggak taat kepada Allah. Ayat selanjutnya, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Alladzina, ini menjadi na'at, alladzina na'tun, alladzina, orang-orang yang, na'tun menjadi na'at, yang quduna, yang merusak ahdallahi, terhadap janji Allah, ma'ahidahu ilaihim, yang mana janji tersebut sudah dijanjikan kepada mereka kaum Yahudi, fil kutubi, di dalam kitab-kitab mereka, minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di mitsaqihi, ya, setelah tegaknya janji tersebut, setelah kuatnya janji tersebut, tauqidihi, ya, kokohnya janji tersebut, alaihim, kepada mereka, alladzina, wa yaqta'una, dan mereka memutus, ma amarallahu bihi, terhadap apa-apa yang Allah perintahkan dengannya, ayyusala, yang dimaksud memutus apa-apa yang diperintah oleh Allah untuk disambungkan, seperti itu. Minal imani, berupa beriman, bin nabi, kepada Nabi Muhammad, warrahami, dan juga menyambung tali silaturahim, wa ghairi dzalik, dan selain itu semua. Wa an, adapun an di sini ialah badalun, menjadi badal, menjadi ganti, min dhamiri bihi, dari dhamirnya lafadz bihi. Wa yufsiduna, dan mereka merusak, fil ardi, di bumi, bil ma'asi, dengan maksiat-maksiat, wa ta'wiqi, dan mencegah, anil imani, terhadap iman atau beriman kepada Allah. Ulaika, mereka itulah, al-mausufuna, mereka yang disifati, bima dzukira, dengan apa-apa yang disebutkan tadi, ya. Hum, ya, mereka orang-orang fasik ialah al-khasiruna, orang-orang yang merugi, limasirihim, karena kembalinya mereka
ilan nari, kepada api neraka, al muabbadati, yang disediakan atau dikekalkan, alaihim, atas mereka. Selanjutnya, kaifa takfuruna, ayat 29. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna, bagaimana mungkin kamu itu terus-menerus kafir? Ya, di sini takfuruna fi'il mudhari, kalau dalam balaghah memiliki makna al-hudutsu wat tajaddud. Artinya apa? Terus-menerus. Bagaimana mungkin kamu itu terus-menerus kafir? Ya ahlal Makkah, wahai penduduk Mekah. Ya, di sini disebutkan wahai penduduk Mekah, namun maknanya itu untuk semua manusia. Bagaimana mungkin kamu terus-menerus kafir billahi, kepada Allah, wa qad kuntum amwatan, dan sungguh-sungguh kalian itu tadinya mati. Ainutfatan, tadinya berupa air mani ya, fil aslabi, di dalam tulang-tulang belakang ayah kalian, seperti itu. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian, fil arhami, di dalam rahim ibu-ibu kalian ya. Wad dunya, dan hidup di alam dunia, yang fukhu ar-ruh, Allah meniupkan ruh, fikum, kepada diri kalian. Wal istifhamu, adapun istifham pertanyaan kaifa tadi ialah yang dimaksud li ta'jibi, karena kaget ya. Takjub ya, min kufrihim, terhadap kekufuran mereka, ma'aqiyamil burhani, disertai dengan tegaknya dalil keesaan Allah, au litaubihi, ataupun karena mengolok-olok ya. Jadi kaifa ini yang dimaksud ialah untuk mengolok-olok orang kafir. Jadi saking keselnya ya, supaya mereka itu saking bandelnya seperti itu, makanya dibuat pertanyaan. Kayak perumpamaan gini, contoh, misalkan kita punya anak ya, misalkan saking keselnya ya, diperintah suruh sholat, nggak sholat. Kemudian saking keselnya mengungkapkan sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin kamu itu diperintah tiap hari tetap nggak sholat? Seperti itulah kurang lebih ya, sahabat-sahabat ya. Bukan Allah itu kaget, bukan ya, ini untuk menghantam orang-orang kafir itu sendiri. Oke, selanjutnya sahabat-sahabat, tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian, indang tihai ajalikum, pada saat ya sudah sampainya, sudah selesainya masa ataupun ajal kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian kembali, bil ba'tsi, yaitu bangkit dari alam kubur atau hari kebangkitan. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya Allah turja'una, kalian dikembalikan. Maknanya la turadduna, yaitu dikembalikan, ba'dal ba'tsi, setelah hari kebangkitan ya, dari alam kubur tersebut. Fayujazikum, kemudian Allah membalas kalian bi'amalikum, dengan amal-amal kalian sendiri. Wa qala, dan Allah berfirman, dalilan, sebagai dalil, alal ba'tsi, terhadap hari kebangkitan tersebut, lamma angkaruhu, ketika orang kafir itu mengingkarinya. Mana dalilnya? Itu huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa, dia Allah, alladzi khalaqakum, yang menciptakan bagi kalian, ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, ayat ardi wa ma fiha, yang dimaksud ialah apapun ya, bumi beserta isinya, jami'an, semuanya, litangtafi'u bihi, supaya kalian mengambil manfaat terhadap isi bumi tersebut ya, wa ta'tabiru, dan juga kalian semua mengambil pelajaran ibrah ya. Tsumma stawa, lalu kemudian Allah menuju, ba'da khalqil ardi, setelah menciptakan bumi, ay qasada ilas samai, Allah menuju langit atau menciptakan langit. Fasawwahunna, lalu kemudian Allah menyempurnakan langit. Ad-dhamiru yarji'u ilas samai, dhamir hunna di sini ialah kembali kepada as-sama. Nah, kenapa as-sama? Karena as-sama ini muannas, sahabat-sahabat ya. Jadi ad-dhamiru yarji'u ila samai li'annaha fi ma'nal jam'i, karena sesungguhnya sama ini maknanya adalah jamak. Al-ayilati, yang kembali, ilaihi, kepadanya. Ay sayyaraha, yang dimaksudnya Allah menjadikannya, kama fi ayati ukhra, sebagaimana seperti pada ayat yang lain. Faqadahunna, Allah menyempurnakan langit, sab'a samawatin, dengan 7 lapis ya. Wa huwa, adapun Allah, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun, zat yang maha mengetahui. Mujmalan ya, secara
global wa mufsalan, dan juga secara rinci. Pengetahuan Allah itu sangat-sangat tidak terbatas, ya, baik secara global maupun secara rinci Allah itu tahu. Afala ta'tabiruna, apakah kamu tidak mengambil pelajaran, mengambil ibrah, anal qadira bahwasanya Allah zat yang mampu, sangat mampu, ala khalqi dzalik, atas menciptakan itu semua, ya, berupa bumi dan langit, ya, ibtidaan, yang tadinya itu tidak ada menjadi ada, seperti itu. Wa huwa a'dhamu minkum, adapun dzalik tadi, ya, menciptakan langit dan bumi tadi, ialah a'dhamu, lebih agung, minkum, daripada menciptakan kalian semua. Kalian itu apa sih, remeh banget gitu loh. Bumi saja diciptakan sama Allah, langit saja diciptakan dengan 7 lapis, seolah-olah seperti itu, ya. Qadirun, Allah yang mampu, ala i'adatikum, Allah itu juga sangat mampu untuk mengembalikan kamu pada posisi semula, yaitu tidak ada. Artinya Allah memusnahkan kalian, wahai orang-orang kafir, seperti itu. Oke sahabat-sahabat, untuk murajaah kita kali ini Al-Baqarah dari ayat 25 sampai dengan ayat 29 sudah cukup. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.